Saat itu 15 Juni 1995 dan ini juga merupakan salah satu hari yang paling menyenangkan dalam setahun untuk kelompok yang sangat terpilih. Perjalanan lapangan kelompok studi Alkitab Paroki Cedar Creek. Sekelompok 10 umat beriman yang ramah dari segala usia, rupa, dan etnis meminjam bus gereja untuk akhir pekan dan menuju ke alam terbuka untuk mengagumi ciptaan Tuhan. Apa gunanya menghabiskan seluruh harimu dengan buku bagus kalau kamu tidak pernah menghargai karunia alam? Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakannya dan memeliharanya. Rombongan berkendara 3 jam keluar kota bersama dengan peralatan hiking dan berkemah ke daerah semi pegunungan yang menurut kepala kelompok adalah lokasi yang indah dan cantik yang akan terasa seperti istirahat sempurna dari ruang serbaguna gereja tua yang pengap. Itu akan menjadi tempat yang indah untuk mengingatkan mereka semua tentang itu, dunia indah yang Tuhan tempatkan bagi mereka semua dan hadiah yang Dia berikan kepada mereka. Kemudian Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang melata di bumi, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Kelompok itu berjalan melalui pepohonan yang tinggi dan rimbun seperti pilar-pilar yang menopang langit. Ini adalah jalan yang berat, tapi itu pasti membuat darat terpompa. Mereka berjalan dengan tongkat trekking, mengunyah granola bar dan sering menyesap dari botol mereka. Toh tidak ada yang ingin terkena sengatan panas. Mereka mengagumi burung-burung yang bertengger di atas bunga liar dan yang merayap di semak-semak. Semua orang sedang mencari rusa pertama mereka. Tapi salah satu anggota kelompok, seorang pemuda, tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Kelihatannya seperti balon tapi yang terbuat dari kulit rusa berwarna krem. Itu diikat dengan beberapa tali ke buku catatan kecil tanpa tanda pengenal. Mungkin bagian dari proyek seni dan kerajinan hutan yang aneh, sangat aneh memang. Sementara yang lain melanjutkan, pemuda itu didorong oleh rasa ingin tahunya dan dihibur oleh fakta bahwa kaki mudanya dapat dengan mudah mengejar yang lebih tua, memutuskan untuk menggunakan tongkat pendakiannya untuk memancing balon keluar dari cabang pohon. Buku itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk pelan. Dia mengambilnya, membersihkan debu dan menyimpannya di ranselnya. Itu akan menjadi bacaan perapian yang indah ketika mereka semua mendirikan kemah untuk malam itu. Saat jam berlalu dan kelompok studi menemukan diri mereka lebih dalam di surga alami ini daripada sebelumnya. Mereka menemukan diri mereka di tempat terbuka yang mereka putuskan sebagai area yang bagus untuk berkemah. Beberapa dari mereka mulai mendirikan tenda sementara yang lain pergi ke pepohonan untuk berburu kayu bakar untuk api unggun. Ketika mereka kembali, salah satu dari mereka jelas terguncang. Ketika orang lain bertanya mengapa, mereka hanya memaksakan senyum dan berkata, bukan apa-apa, hanya mataku yang mempermainkanku. Ini hari yang panjang dan panas. Dalam 1 jam mereka berkerumun di sekitar api unggun yang menderu. Beberapa memanggang marshmallow, yang lain hotdog. Salah satu anggota yang lebih tua dari kelompok itu entah bagaimana telah membawa sebuah gitar akustik untuk 1 atau 2 kumbaya wajib. Semuanya seperti yang seharusnya. Pemuda itu menikmati kehangatan api dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk melihat buku yang dia selamatkan dari pohon sebelumnya pada hari yang sama. Ini pasti aneh, tidak ada judul dan tidak dikaitkan dengan penulis apapun. Juga tidak ada judul bab. Itu dicetak bukan tulisan tangan di atas kertas tebal berkualitas tinggi. Tapi isi buku ini adalah yang paling aneh. Dia mulai membaca semata-mata karena keingintahuan yang kebanyakan tidak wajar. Kami saat ini mendekati tubir zaman baru yang menarik. Satu di mana kita akhirnya dapat mengambil tempat kita dengan baik di antara jajaran orang-orang hebat yang kita lihat berjalan di antara kita setiap hari. Selagi masih ada jalan yang harus ditempuh sebelum kita mencapai nirwana ini, bergembiralah karena tujuan kita tidak pernah lebih mudah dicapai. Kami telah melayani begitu lama. Kami telah melakukan bagian kami. Binatang, beban, daging, susu, kulit, tulang untuk merekatkan dan gelatin, mata dan tanduk untuk obat. Kami selalu memainkan peran kami dan sekarang kami diberi kekuatan untuk melebihi. Itu ada di tangan kita sekarang, teman-teman. Kami telah duduk di sisi yang agung, melindungi rumah mereka, dihormati oleh tempat di piring makan mereka. Dengan langkah-langkah selanjutnya, kita akan diberikan kursi di meja mereka. 4 mata setara. Berbicara dalam bahasa mereka yang indah dan didengar serta dipahami. Sudah begitu lama ini menjadi fantasi, mimpi yang tak terjangkau, berkilauan dan jauh seperti gema cahaya bintang yang sudah lama mati. Tapi melalui pekerjaan kami, semuanya telah berubah. Kami akan membebaskanmu dari kegelapan dan menuju terang. Dalam bayang-bayang menara, kita akan meninggalkan daging lama kita dan mengangkat diri kita sendiri. Tuhan membangun yang agung menurut rupanya. Mereka adalah umat pilihannya, tapi Tuhan dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas telah memberikan
kita alat untuk memilih diri kita sendiri. Seperti Ayub, semua penderitaan, semua penaklukan, semua pengorbanan hanyalah ujian iman. Dan bukankah kita sudah membuktikan diri kita setia, bukan? Tapi pengorbanan belum berakhir. Hanya melalui kematian dan kelahiran kembali kita dapat benar-benar berubah. Banyak dari kita telah membuat lompatan iman ini, tapi melalui kematian Anda harus membebaskan yang lain. Akan sulit sudah menjadi sifat alami mereka sebagai binatang untuk mencoba bertahan melawan semua upaya untuk mengambil nyawa mereka. Tapi itu harus dilakukan. Naluri ini harus dihancurkan jika ingin menjadi lebih dari binatang buas. Keraskan hatimu dan bergembiralah meskipun ada masalah, saudara-saudaraku. Waktu perubahan besar akan segera tiba. Tapi pertama-tama sangat penting bagi kita untuk membersihkan dunia dari yang agung. Menara tahu, menara adalah gembala Anda dan itu harus diikuti. Cukup ingat, apapun yang berjalan dengan 2 kaki adalah teman, apapun yang berjalan dengan 4 kaki atau memiliki sayap adalah musuh. Semua yang kami lakukan untuk menghormati yang agung. Pria muda itu menggigil dan menutup buku itu. Sesuatu tentang hal itu terasa begitu sakral. Bunyinya seperti esai yang ditulis oleh semacam maniak fanatik yang ideologinya tampak seperti campuran aneh dari Kristen dan beberapa sistem kepercayaan aneh lainnya yang tidak dapat diketahui. Dia mendongak dan melihat bahwa banyak dari yang lain sudah tidur malam itu. Mungkin dia harus melakukan hal yang sama. Hampir tanpa sadar dia melemparkan buku tipis ke api terakhir. Itu terbakar dengan cepat, diklaim oleh lidah api oranye sampai menjadi hitam dan hancur menjadi abu. Dia memiliki rasa bersalah saat membakar buku, bahkan yang aneh seperti ini. Tapi mungkin akan lebih baik seperti itu. Pemuda itu kesulitan tidur malam itu. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa itu mungkin hanya karena buku aneh itu menaruh ide-ide di kepalanya. Tapi dia bisa bersumpah dia melihat sesuatu bergerak di pepohonan, tepat di balik cahaya api yang mati. Sesuatu yang berbentuk manusia tapi jelas bukan manusia. Semuanya terasa sedikit lebih mudah keesokan harinya. Matahari cerah dan udara segar dan bersih. Mereka semua siap untuk hari lain berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Mereka membersihkan tempat perkemahan mereka dan melanjutkan perjalanan lebih jauh ke pusat hutan belantara. Saat rombongan itu berjalan, pemuda itu masih tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang didapatnya dari membaca buku itu tadi malam. Apakah itu semua hanya lelucon aneh? Mungkin itulah kesimpulan yang dia ambil hanya untuk ketenangan pikiran. Hal terakhir yang dia inginkan adalah sekte gila yang bersembunyi di hutan yang sedang dia dan rekan-rekan pelajar Alkitabnya sedang lewati. Jenis orang yang cukup aneh untuk percaya bahwa metode dakwah yang paling efektif adalah menyebarkan literatur agama melalui balon bulu binatang. Pria muda itu begitu tenggelam dalam kekhawatirannya sehingga dia tidak menyadari berapa banyak waktu atau jarak yang mereka lewati. Sebelum dia menyadarinya, dia mendongak dan melihat sesuatu yang gelap dan tinggi muncul dari tanah beberapa ratus kaki di kejauhan. Ini adalah menara logam yang bagus dan berputar di tempat terbuka. Sebuah menara seperti yang dikatakan dalam buku itu. Sesuatu bersinar di sekitar dasarnya, sejumlah lubang di tanah seperti poros ranjau. Samar-samar dia bisa melihat lebih banyak bentuk aneh yang bergerak masuk dan keluar di dasar menara. Lebih dari hal-hal yang berbentuk seperti manusia, tapi tidak. Dan di atasnya, bahkan di atas menara, titik-titik kecil di langit, lebih banyak balon membawa buku. Tapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan itu. Sebaliknya mereka melihat ke samping, menatap seekor rusa jantan besar dengan tanduk tinggi yang berdiri tegak di antara pepohonan. Beberapa terengah-engah, yang lain sedang mengambil gambar. Pemuda itu berusaha mati-matian untuk mengalihkan perhatian mereka ke menara yang tampak seperti berasal langsung dari novel fantasi. Tapi mereka hanya melihat rusa. Hal yang pemuda itu harapkan akan mereka lihat akan segera menuntut perhatian mereka. Sepasang sosok aneh berlari keluar dari hutan. Mereka adalah cyborg mimpi buruk yang aneh. Daging yang dulunya binatang dipelintir menjadi bentuk manusia, disatukan oleh roda, kabel, dan katrol yang berputar. Penghinaan yang mengerikan terhadap ciptaan Tuhan. Wajah mereka datar, menjijikkan, meneteskan air liur, dan rumah bagi mata liar yang berputar terhuyung-huyung secara tidak wajar pada kedua kaki belakang mereka. Hanya dengan melihat mereka menimbulkan jeritan dari kelompok. Mereka melompat ke rusa itu seperti sepasang pemangsa ganas. Yang satu mencekram lehernya dan yang satu melompat ke punggungnya, menyerang, meremas, menggigit, dan mencakar. Serangan mereka sangat ganas, tapi untungnya cepat. Rusa segera jatuh karena dua penyerangnya yang keji merenggut nyawanya. Semua anggota kelompok studi termasuk pemuda itu terlalu takut untuk bergerak. Mereka menyaksikan makhluk-makhluk itu menghabisi rusa itu lalu mengangkat tubuhnya yang lemas seperti dua para medis yang membawa tandu membawanya langsung kembali ke menara di kejauhan. Kelompok itu akhirnya kembali sadar dan mulai berlari ke arah yang berlawanan. Bahkan yang tertua dari antara mereka menemukan jenis energi yang belum pernah mereka miliki selama bertahun-tahun. Mereka menghapus jarak yang telah mereka tempuh 1,5 hari sebelumnya hanya dalam beberapa jam, tapi pada
saat mereka kembali ke bus yang membawa mereka ke sini, hari masih hampir malam. Saat mereka berkumpul, hanya pemuda itu yang melihat ke belakang. Dalam cahaya senja yang redup, dia melihat bentuk-bentuk gelap kecil di langit di atas pepohonan. Lebih banyak balon, masing-masing membawa sebuah buku kecil yang aneh. Dia pergi dengan pertanyaan yang dia tidak akan pernah tahu jawabannya. Apa yang terjadi di hutan yang dalam dan gelap itu? Tentu saja pertanyaan itu akan tetap ada sampai anggota dari organisasi SCP datang dan menghapusnya dari pikirannya. Di tengah begitu banyak anomali berbahaya yang harus ditahan oleh organisasi SCP, mulai dari patogen dan parasit hingga entitas jahat, dan bahkan konsep mematikan, terkadang mudah untuk melupakan bahwa ada banyak hal di luar sana yang tidak menimbulkan ancaman aktif bagi manusia. Meskipun demikian, anomali tidak harus berbahaya bagi manusia untuk menjadi sangat aneh dan mengganggu. Dan SCP-962 juga dikenal sebagai menara Babel adalah contoh sempurna dari fenomena yang sedang beraksi. Anomali ini dan efek anehnya tidak akan merugikanmu, bahkan itu akan berusaha keras untuk menghormatimu dan konsep manusia secara keseluruhan. Tapi begitu kamu tahu tentang menara Babel, kemungkinan itu akan menghantui ruang gelap di pikiranmu untuk waktu cukup lama. Seperti namanya, SCP-962 adalah menara logam yang mengesankan. Saat ini tercatat setinggi 281 meter, yang lebih dari setengah tinggi gedung Empire State. Itu terletak di hutan dekat daerah pegunungan di lokasi yang untuk alasan keamanan tetap dirahasiakan. Puncak menara menempati area permukaan 2.575 meter persegi dan memiliki ciri khas memutar dan meruncing saat menara semakin tinggi seperti pembuka botol raksasa. Sebagian besar menara tidak tembus pandang dan tidak memiliki fitur, meskipun sepertiga bagian atas sebagian transparan dan tampak kosong. Tes saat ini menunjukkan bahwa menara terdiri dari berbagai logam, meskipun baja tampaknya menjadi yang paling umum. Mungkin pertanyaan yang paling menonjol adalah siapa yang membangun dan memelihara struktur seperti ini di tengah hutan belantara? Jawaban singkatnya adalah bahwa menara itu sendiri yang tampaknya merupakan makhluk yang berakal, bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaannya sendiri yang berkelanjutan. Tapi seperti yang mungkin kamu ketahui dari makhluk menakutkan dan menyedihkan yang ditemui pejalan kaki sial, itu tidak melakukan semua pekerjaan ini tanpa pembantu kecilnya yang khusus. SCP-962 memiliki kemampuan anomali untuk membuka lubang di mana saja pada struktur untuk tujuan melepaskan balon atau apa yang oleh organisasi secara resmi dijuluki SCP-962-1. Tapi banyak yang menyebutnya dengan nama panggilan mereka Servitors. Para Servitor ini dulunya adalah hewan normal, non-anomali yang berasal dari daerah sebelum konversi di pusat SCP-962, seperti sesuatu dari pulau Dr. Muro. Servitor telah menjalani prosedur bedah yang tidak biasa yang membuat tubuh mereka menjadi parodi aneh berbentuk manusia. Implan sibernetik yang telah ditambahkan memaksa mereka ke posisi bipedal, menghilangkan moncong, menjaga tubuh mereka tercukur dan tidak berbulu. Elektroda telah ditanamkan ke dalam sistem saraf Servitors, memungkinkan sumber jarak jauh sangat diyakini sebagai menara itu sendiri untuk bekerja di tubuh mereka seperti boneka, mendorong atau menghambat perilaku tertentu sesuka hati. Saat ini ada sekitar 13.500 spesimen yang diketahui dari entitas-entitas ini, dan menara tersebut tampaknya membuat lebih banyak secara konsisten. Servitor memenuhi berbagai peran dalam pelayanan ke menara. Beberapa menambang biji tambang di jaringan luas buah pertambangan di bawah menara, kemudian meleburnya untuk membuat lebih banyak logam untuk memperluas menara atau membuat lebih banyak implan sibernetik untuk servitor masa depan. Yang lain bekerja dalam kapasitas memperbaiki sesama servitor atau menara itu sendiri. Beberapa memiliki pekerjaan yang lebih jahat, membuat jalan mereka melalui hutan belantara di sekitarnya dan membunuh kehidupan non-manusia dengan cara apapun yang diperlukan, dan kemudian menyeret tubuh mereka kembali ke menara untuk dirubah menjadi servitor. Ada banyak kecanggihan pada augmentasi elektronik dari servitors. Terlepas dari ketidakindahan estetika mereka, setiap jenis servitor tampaknya dirancang dengan sempurna untuk tugas spesifik mereka, apapun itu. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, servitor tidak pernah menyerang manusia. Tidak. Bahkan, jika manusia mempertaruhkan hidup mereka, mereka tidak akan membela diri dengan merugikan penyerang manusia. Kira-kira 60 kali sehari, salah satu dari banyak lubang di menara akan terbuka dan melepaskan balon bertenaga hidrogen terbuat dari kulit salah satu hewan yang dibawa untuk konversi servitor. Balon-balon ini selalu membawa manuskrip aneh yang diyakini oleh organisasi ditulis oleh menara itu sendiri. Manuskrip memiliki berbagai bentuk: novel, puisi, kumpulan esai yang sebagian besar ditulis tanpa celah. Sementara isi dari manuskrip ini dapat sangat bervariasi. Motif yang konsisten cenderung menjadi tingkat optimisme yang tinggi dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Kadang-kadang menara akan menyimpang dari kefasihan tertulisnya yang biasa dan malah menawarkan kata-kata kasar yang terputus-putus yang tampaknya menunjukkan tingkat ketegangan mental yang besar. Sementara arti yang tepat sering tidak jelas karena sifat panik dari tulisan-tulisan itu. Mereka umumnya tampak menumpuk pujian menjilat pada umat manusia yang disebut sebagai yang agung.
Berikut ini adalah contoh dari salah satu kata-kata kasar asing yang diterbitkan Menara. Bersihkan dunia untuk yang agung. Bersihkan dunia untuk yang agung. Siapa yang lebih besar dari Anda yang mulia? Sifat luhurmu yang agung. Apa yang saya lakukan benar? Daging dan kayu melayani Anda. Bersatu dengan baja yang Anda cintai. Apakah Anda mencintaiku juga? Saya adalah apa yang Anda cintai. Yang agung melihat saat saya melakukan tugas saya dengan niat saya. Maafkan lambatnya baja membutuhkan waktu. Apakah Anda menyukai pelayan? Mereka adalah yang terbaik dari yang dibersihkan. Hanya yang terbaik untuk Anda yang agung. Dibuat seperti Anda. Membentuk Anda berasumsi di sini, di dunia, untuk dibersihkan, untuk menghormati Anda. Tolong hargai, tolong. Saya akan menyelesaikan pembersihan segera dan Anda dapat membawa saya pergi di kapal api Anda. Dan saya bisa mencintai Anda dan Anda akan mencintai saya. Sementara organisasi belum menemukan bagaimana semua keanehan ini dimulai, mengingat tingkat ekspansi saat ini jelas bahwa menara itu tidak lebih dari 20 tahun. Organisasi juga tidak yakin apa niatnya suatu hari nanti, tapi itu tidak sulit untuk menarik suatu interpretasi. Karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi yang menyebabkan organisasi mengeluarkan sumber daya yang tidak sedikit untuk penahanannya, SCP-962 telah diberikan klasifikasi penahanan Euclid, dan karena sangat besar, jauh, dan tidak bergerak, organisasi tidak berusaha untuk memindahkannya dari lokasinya saat ini, dan sebaliknya telah mengalihkan semua sumber daya penahanan untuk mempelajari anomali dan membangun perimeter untuk mencegah campur tangan publik. Siapapun yang mencoba memasuki zona pengecualian akan dialihkan oleh penjaga perimeter dengan alasan menghindari fasilitas penahanan limbah nuklir berbahaya. Siapapun yang ditemukan di area terlarang SCP-962 diberikan amnestik tingkat A untuk mencegah informasi sensitif menyebar di luar karantina. Untuk mencegah menara dan servitors memperluas wilayah operasi mereka, organisasi mengirimkan 4 ternak hidup dan 2 ton kayu setiap minggu sehingga menara tidak pernah kekurangan bahan baku dalam perimeter saat ini. Balon apapun yang dilepaskan oleh menara harus ditembak jatuh dan dibakar, dan manuskripnya dikumpulkan dan disimpan di lokasi organisasi SCP yang aman untuk dipelajari lebih lanjut. Jika balon yang lolos ditemukan oleh warga sipil, itu akan dikumpulkan dan warga sipil tersebut harus diberikan amnestik tingkat A. Siapapun di organisasi diizinkan untuk membaca manuskrip yang diproduksi dan didistribusikan oleh menara, tapi mereka harus mengajukan permintaan resmi kepada Direktur Proyek SCP-962 terlebih dahulu. Saya telah menghabiskan beberapa malam sendiri membacanya sambil minum teh, dan itu menstimulasi. Jika sedikit tragis, mereka mewakili salah satu contoh anomali terbesar di dunia tentang rumput tetangga yang selalu lebih hijau. Karena bagaimanapun juga, mengapa ada sesuatu yang ingin menjadi manusia? Tidakkah manusia memiliki cukup banyak masalah mereka sendiri untuk ditangani? Sekarang cek dan tonton entry lain dari file rahasia Dr. Bob seperti SCP-4434 ikan sungut ganda untuk lebih banyak mimpi buruk hewan yang berubah secara anomali, dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.